Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang limit di ketahinggaan. Eh, kita di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang limit ya, apa itu limit, terus kita juga sedikit belajar tentang limit gitu ya. Jadi dasar-dasar limit itu seperti apa? Limit tak hingga itu seperti apa? Nah, sekarang kita belajar materinya nilai limit di ketakhinggaan gitu ya. Nah, ketika membahas nilai limit di ketakhinggaan ini, nilai limit di ketakhinggaan. Kita ke pengertian dasar limit dulu. Di pengertian dasar tahingga dulu. Tahingga adalah bilangan yang lebih besar dari bilangan apapun yang bisa dibayangkan. Itu pengertiannya. Jadi ketika membahas tahingga tuh ya lebih besar. Kamu bayangin sebuah bilangan, pasti bilangan itu akan lebih kecil dari tahingga. Tahingga itu lebih besar lagi dari bilangan itu. Mau bilangannya 9 triliun, mau bilangannya 900 triliun, 9 juta, ya 9 juta, ribu, miliar, apapun bilangannya, itu pasti tahingga jauh lebih besar lagi dari bilangan itu yang bisa kamu bayangkan. Nah, kita lanjut ke soal. Ketika ada soal X menuju tahingga, bilangannya bilangan yang sangat besar kan ya tahingga. Terus ada limit. Limit X. Apa yang bakal terjadi sama X ini? Limit X di mana X itu nilainya mendekati tahingga. Nah, berapa nilai X-nya? Nah, apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah tahingga. Jadi limit X di mana nilai X mendekati tahingga, jawabannya adalah tahingga. Kita lanjutkan. Nah, kalau sekarang tidak hanya X, limitnya 3X, di mana X-nya mendekati tahingga. Kalau tadi kan X-nya udah jelas ya, limit X, di mana nilai X-nya mendekati tahingga. Sekarang 3X, 3 kali tahingga. Bayangkan sama kalian, tahingganya sudah sangat banyak sekali, sekarang dikalikan dengan 3. Apa yang bakal terjadi? Kita bayangkan dulu, tahingga itu kan sesuatu yang sangat banyak. Bayangkan sesuatu yang sangat banyak itu seperti harta kekayaan. Kamu sudah sangat kaya. Kamu tidak tahu berapa jumlah uang kamu. Mau ditambah berapapun, mau dikalikan berapapun, uang kamu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak uangnya gitu ya. Jadi ya udah, karena uangnya sudah sangat banyak, itu seperti tidak berarti apa-apa. Berarti jawaban dari sini adalah masih tak hingga. Saking banyaknya. Jadi jawabannya, ya udahlah kita jawab tak hingga aja. Tak hingga ditambah 5 ya tak hingga. Tak hingga dikurang 100 ya tak hingga. Tak hingga kali 3 ya tak hingga. Tak hingga kali 5 ya tak hingga. Saking banyaknya gitu. Ya udahlah, kita malas ngitungnya. Kita jawab aja tak hingga. Nah, kalau sekarang gimana ini? Limit X kuadrat ditambah 2X ditambah 5, di mana X mendekati tak hingga. Oh, ada X kuadrat, ada 2X, ada tambah 5. Gimana nilainya? Nah, ini juga nilainya masih tak hingga. Masih tak hingga ya. Oke. Masih tak hingga nih. Nah, limit X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Nilainya masih tak hingga gitu ya. Jadi mau dipangkatin berapapun, mau ditambah berapapun ya, ya udah tak hingga gitu ya. Nah, kita lanjut limit 3. Nah, kalau ini 3, angka 3. Yakinlah ini bisa jawab limit 3 di mana X mendekati tak hingga. Limit 3. 3, angka 3 saja di sini. Jawabannya berapa? Dari tadi kita jawabannya berapa? Ya, untuk pertanyaan kali ini jawabannya 3. Kenapa 3? Karena 3 ini konstanta. Yang namanya konstanta itu kan konstan ya. Di sini ada X-nya nggak di sini? Kalau di sini 3X, ya jawabannya tak hingga. Tapi kan di sini tidak ada X-nya, ya 3 doang. Kalau ingat salah satu sifat pertama dalam limit, ketika limitnya adalah sebuah konstanta, ya jawabannya konstanta itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita ke soal limit tak hingga pada bentuk pecahan. Nah, bentuknya sekarang pecahan nih. Dalam bentuk pecahan, kita akan mengerjakan soal dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, membaginya dengan pangkat tertinggi. Mana yang harus dibagi? Semuanya, semua. Semua
variabel yang ada di sini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Ada soal nih, limit X mendekati tak hingga 5X kuadrat dikurangi 7X dibagi 4X pangkat 3 dikurang 5. Nah, berarti semuanya kita harus bagi dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Limit X mendekati tak hingga 5X kuadrat dibagi X pangkat 3 dikurangi 7X dibagi X pangkat 3 dibagi 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikurangi 5 dibagi X pangkat 3. Di pertemuan sebelumnya kita menemukan sesuatu, 1 dibagi limit X mendekati tak hingga 1 dibagi X itu kan jawabannya 0. Kita nemuin itu ya di video sebelumnya. Silahkan kalian dibuka-buka lagi kalau lupa. Kenapa? Kok jawabannya 0? Ketika kita membagi sesuatu, terus sesuatunya sangat besar, kita akan mendapatkan nilai yang semakin kecil. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2, 0,5. 1 dibagi 4, 0,25. 1 bagi 10, 0,1. 1 bagi 100, 0,01. 1 bagi 1000, 0,001. Lihat, makin kecil. Ya, 1 dibagi 1 juta, 0,00001. Bayangin tuh. Ya makin banyak gitu nolnya. Berarti kalau kita membagi dengan sesuatu yang sangat besar, apa sesuatu yang sangat besar itu? Ya tak hingga tadi, maka jawabannya akan sangat mendekati nol. Karena sangat mendekati nol, kita boleh menganggapnya itu nol. Kan udah dekat banget kan nol ya. Ya udah kita anggap aja itu jawabannya 0. Jadi nah, ini kan lihat nih, 5X kuadrat dibagi X pangkat 3. X kuadratnya kan sama ini X pangkat 3-nya jadi sisa 5 per X. Di mana X-nya mendekati tak hingga 5 per X ya 0 aja. Selama di sini sebuah bilangan, mau bilangannya berapapun, mau bilangannya 100 kek, 100 bagi X. X-nya mendekati tak hingga ya 0. 1 juta bagi X, di mana X-nya mendekati tak hingga ya 0 gitu. 1 triliun ya 0 gitu ya. 0 terus gitu. Jadi 5X kuadrat dibagi X pangkat 3, 0 dikurangi 7X bagi X pangkat 3, 0 juga. Nah, tapi kalau ini kan 4X pangkat 3 bagi X pangkat 3, ya sisa ya, bersisa sesuatu. 4, 5 dibagi X pangkat 3, 0. 0 dikurangi 0, ya 0. 4 dikurangi 0, 4. 0 per 4. 0 per 4 itu kan jawabannya 0. Ingat, konstanta itu limit X menuju tak hingga 0, ya jawabannya 0 gitu ya. Jadi gitu, kalau ngerjain limit tak hingga dalam bentuk pecahan, kita harus melihat pangkat tertingginya dulu. Pangkat tertingginya kita bagi semuanya dengan pangkat tertingginya. Oke, kita lanjut. Nah, soal yang lainnya. Limit X mendekati tak hingga 3X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 4 dibagi 4X kuadrat ditambah 1. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya pangkat 3. Nah, pangkat tertingginya pangkat 3 ya. Nah, di sini kita lanjut. Limit X mendekati tak hingga 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 4 dibagi X pangkat 3 dibagi semuanya dengan 4X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 1 dibagi X pangkat 3. Nah, ini ya, ini sisa 3 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 0 ditambah 0. Akhirnya kan kita mendapatkan nilai 3 per 0. Saya ketika menjelaskan pembagian dengan 0, saya menyebutkan bahwa ini adalah sebuah keharaman dalam matematika. Nggak boleh dalam matematika itu ada pembagian dengan 0. Nggak boleh. Tapi kita lihat dulu. Ini tidak 3 per 0. Tidak hanya 3 per 0. Di depannya ada limit. Limit. Ya. Ketika kita membahas limit, kita harus tahu bahwa limit itu nilai yang mendekati. Berarti yang atas itu bukan 3 sebetulnya. Hanya mendekati 3. Yang bawah juga bukan 0, tapi hanya mendekati 0.
Ingat, di limit itu bukan nilai yang sesungguhnya, hanya nilai yang mendekati. Karena mendekati, ya bukan nol berarti. Maka haram nggak ini? Ya nggak haram kalau ini. Ini halal. Ini boleh kalau ini mah ya 3/0. Nah, 0. Ini kan bukan 0, tapi hanya mendekati 0. Nah, kita kalau tadi kan pembaginya sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang tak hingga banyaknya. Kalau dibagi dengan tak hingga, itu jawabannya akan 0. Sekarang kebalikannya, kita membagi dengan sesuatu yang sangat 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 kecil, saking kecilnya mendekati 0. Kita umpamakan 3 dibagi 1, jawabannya 3. 3 dibagi 2, jawabannya 1,5. 3 dibagi 3, jawabannya 1. 3 dibagi 6, 0,5. Makin kecil terus ya. 3 dibagi 30, 0,1. 3 dibagi 300, 0,01. Itu ya. Oh maaf, itu kalau dibaginya semakin besar ya. Kan ini dibaginya semakin kecil, maaf ya. Kalau 3, 3 kita ulangi. Kalau 3 dibagi 1, itu jawabannya 3. Kalau 3 dibagi 0,1, 3 dibagi 0,1 jawabannya 30. Makin gede ya. Kalau 3 dibagi 0,001, jawabannya 300. Makin gede lagi ya. Jadi semakin gede pembaginya, maka jawabannya akan semakin besar. Nah, tadi kan cuma 0,01. Ini mendekati 0. Berarti jawabannya makin kecil banget pembaginya. Saking kecil pembaginya, nanti jawabannya akan sangat-sangat besar. Karena jawabannya sangat besar, kita bisa menganggap jawabannya adalah A hingga. Jadi di konsep limit ini ada dua. Ketika pembaginya sangat besar, kita anggap 0. Ketika pembaginya sangat kecil, jawabannya kita anggap tak hingga. Jadi konsep dasarnya gitu. Di limit ke tak hinggaan itu seperti itu. Kalau pembaginya sangat besar atau tak hingga, jawabannya 0. Ketika pembaginya mendekati 0, jawabannya berarti A hingga. Oke? Jadi itu konsep nilai di limit ke tak hinggaan. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.